Nah, tema kita hari ini sangat cocok dengan apa yang kita hadapi di lapangan hari-hari ini. Exodus. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka beralih. Sedih sekali kalau melihat fakta ini. Nah, untuk itu hari ini tema kita luar biasa. Bercocok tanam untuk menjadi berkat bagi warga sekitar. Ini gabung di Zoom, barusan keluar nama Pak Atas Sinambela. Ada di daerah Bogor, bergerak di bidang pertanian peternakan juga. Ya, nanti ya Pak Sinambela silakan bisa diskusi dengan para pakar setelah saya menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Nah, saudara, sejak awal, saya ulangi lagi, sejak awal, sebelum ada manusia, Yahweh Tuhan sudah memikirkan akan kebutuhan pokok manusia, yaitu makan. Kalau kita lihat Kejadian 1, bagaimana ketika Tuhan ciptakan bumi ini, yang pertama Tuhan pikirkan adalah persediaan bahan makanan. Dan itu ada di Kejadian 1 ayat 11 ayat 12. Tanah ini menumbuhkan tunas-tunas muda, herbs. Tanah ini menumbuhkan pohon-pohon yang berbiji untuk serat buat kita makan. Tanah ini menumbuhkan pohon buah-buahan. Nah, itu sebelum ada manusia. Jauh sebelum ada manusia, Papa sudah memikirkan tentang kebutuhan kita. Tadi pagi saya berdoa, diminta untuk berdoa di Nabire ini. Ada seorang pimpinan sekolah tinggi bersama dengan dosennya, bersama dengan 2 orang lagi. Apa yang mereka minta saya doakan? Mereka beternak ayam kampung. Puji Tuhan. Lalu salah satu pakarnya itu, itu saya juga baru tahu itu. Apa itu ulat maggot atau apa istilahnya? Dari lalat hitam itu. Waduh, saya dapat cerita itu luar biasa. Semuanya organik. Tidak ada campuran bahan kimia. Nah, saya semangat. Mereka punya 200 sekian anak ayam kampung. Baru usia berapa hari. Saya diminta doakan. Saya semangat untuk mendoakan. Dan saya berkata supaya berkembang ini, menolong banyak orang di sekitar kita. Nah, saudara, lalu salah satu kalimat yang saya katakan, kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 11, 12 dan seterusnya, bagaimana ternak itu, ya semua unggas binatang yang di laut, binatang yang di darat, burung di udara, itu Tuhan berikan benih. Lalu saya berkata, nah, ayam yang di depan kita sekarang ini, waduh, kalau dihitung sudah ke berapa triliun generasi dari yang pertama Tuhan ciptakan. Maka itu kalau ada teka-teki, ayo Tuhan ciptakan ayam dulu atau telur dulu? Saya jawab ayam dulu. Nah, kalau ada telurnya keluar dari mana? Kalau nggak ada ayamnya. Jadi Tuhan ciptakan binatangnya dulu, biji-bijian dulu. Nah, tema yang hari ini luar biasa. Saudara, kita bersyukur untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, presiden kita yang sekarang adalah presiden yang pertama yang mikirkan food estate. Belum pernah yang presiden yang dulu mikirkan itu. Supaya ada ketahanan pangan di Indonesia ini. Luar biasa, ada berapa provinsi yang dipilih. Pertama Kalimantan Tengah, lalu NTB, Sumatera kalau tidak salah juga. Nah, ayo kita sama-sama bergerak. Apalagi selama pandemik ini kita melihat tidak sedikit, maaf karena banyak yang nganggur di PHK, lalu mulai bercocok tanam. Sungguh ini sangat menolong. Dan buktinya selama setahun lebih ini, orang-orang yang tadi nggak kenal bercocok tanam, sekarang mulai bercocok tanam. Tadi sore salah seorang anak saya ketemu,
Nah itu Pak Handoyo sudah kontak Chandra, Pak Handoyo. Nah dia sekarang mulai bergerak di bidang pertanian juga. Nah terus tadi ini saya pesan pupuk jitu yang dibuat oleh anak Tuhan, kalau nggak salah dari Cirebon. Nah saya beli sekian pak untuk dikirim ke Nabire. Ini organik yang akan menumbuhkan humus dan semuanya itu. Ayo kita sama-sama bergerak supaya nggak ada orang lapar lagi di sekitar kita. Semua tanah, sekecil apa lahan yang Tuhan berikan, ayo kita gunakan itu sebaik-baiknya. Apalagi ada jaminan. Ayo kita ulangi lagi. Kejadian 8 ayat 2. Ya, itu jaminan untuk manusia nggak akan kelaparan. Saya ulangi. Kejadian 8 ayat 2 adalah jaminan yang Tuhan beri kepada manusia. Nggak peduli dia agamanya apa. Bahkan yang ateis sekalipun. Ini hebatnya Tuhan kita. Dia memberi mataharinya. Nggak cuma untuk orang baik. Maka itu istilahnya. Nggak mungkin di rumah penjahat sinar mataharinya belok. Nggak mungkin. Itu keadilan Tuhan. Ya, Kejadian 8 ayat 22 saya akan baca. Supaya tema kita. Mari bercocok tanam. Untuk menjadi berkat buat warga sekitar. Nah ini modalnya. Jangan mikir tentang uang dulu. Nggak usah. Yang ada saja. Kalau kita mau tekun. Kita minta bibit, minta benih. Kepada orang-orang kita kenal. Dikit aja lah. Ayo kita tanam. Hasilnya luar biasa. Untuk anugerah Tuhan. Istri saya aja di samping rumah kami. Dia dapat benih sedikit ditanam. Sekarang aduh luar biasa. Berlipat kali ganda. Jenis sayur. Buah-buahan apa saja. Nah ini jaminannya. Kejadian 8 ayat 2. Selama bumi masih ada. Ini jaminannya. Selama bumi masih ada. Begini kata Tuhan kita. Takkan berhenti-henti musim menabur. Takkan berhenti-henti musim menuai. Takkan berhenti-henti dingin dan panas. Takkan berhenti-henti kemarau dan hujan. Tak akan berhenti-henti siang dan malam. Bayangkan. Jadi selama saudara dan saya masih melihat tanah. Ya, ini kesimpulan Kejadian 8 ayat 2. Selama kita masih melihat tanah. Sesempit apa. Bahkan kalau kita mau jujur, walaupun cuma segenggam tanah itu. Kalau kita sayangi dia, nanam sesuatu, sayur apa saja bisa tumbuh. Selama bumi masih ada. Maka kesimpulan saya, menurut ayat Kejadian 8 ayat 22. Selama kita masih melihat tanah, tidak akan ada orang kelaparan. Simpan firman ini. Ayo kita olah. Nah maka itu kemalasan. Itu yang merusak semuanya. Nah kalau tema hari ini. Mari kita bercocok tanam. Untuk jadi berkat buat warga sekitar. Maka kita harus membaca Kejadian 12. Ya, Kejadian pasal 12. Tujuan utama Tuhan memanggil Abram, nenek moyang iman kita, nenek moyang orang Israel. Tujuan utamanya. Perhatikan ayat ini. Oh, ini ada kiriman BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Selama dunia ini ada, izinkan saya baca yang BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan masa menuai. Musim dingin dan musim panas. Musim kemarau dan musim hujan. Siang dan malam. Puji Tuhan. Selama dunia ini ada. Jadi ini jaminannya. Pasal 12 Kejadian ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Pergilah dari negerimu. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini.
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan perintah yang pertama, ya, perintah yang pertama. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, garis bawahi, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi perintah untuk menjadi berkat buat warga sekitar itu sudah diberikan jauh sebelum gereja ada, jauh sebelum Tuhan Yesus ada secara manusia, jauh sebelum ada Musa. Saudara dan saya dipanggil untuk jadi berkat. Oke, saya akan baca berapa terjemahan yang dikirim langsung. Selama bumi ada, AYT, musim tanam dan musim panen, dingin dan panas, musim kemarau, musim hujan, siang dan malam, tidak akan berhenti. Ya, terjemahan apa ini? Sabda OBIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Maka selamanya ada bumi, tidak ada lagi akan berhenti musim menabur dan menuai, sejuk dan panas, musim hujan dan musim kemarau, siang dan malam. Ya, MILT, selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan menuai. Musim dingin semuanya sama. Lalu terjemahan yang satu lagi, sepanjang berlangsungnya umur bumi, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas. Puji Tuhan, selama bumi ini ada. Maka itu saudara, jaminan Tuhan kita itu enggak main-main, ya, untuk hidup kita. Nah, jadi mau takut kelaparan apa? Mau takut kekurangan apa? Buktinya ketika COVID ini merajalela, tidak sedikit orang di PHK. Tapi justru yang di PHK itu jadi orang-orang hebat. Salah satunya dalam bercocok tanam. Nah, ada teman saya di Surabaya, di depan rumahnya itu ada jalur hijau yang sempit saja. Lalu dia tanam sayur di situ, sepanjang jalur hijau itu. Nah, begitu sudah tumbuh, dia pasang tulisan, yang perlu ambil secukupnya. Dia tanam lagi. Saya bilang hebat sekali idemu. Dia nggak punya lahan kosong di rumahnya, tapi di sepanjang jalan depan rumah itu ada jalur hijau yang cuma sepotong. Nah, itu bisa jadi berkat untuk warga sekitar, jaminannya. Dan terbukti Abraham itu ternaknya luar biasa. Maka itu baru bagi saudara yang baru bergabung dengan PIT baru sore ini atau hari ini, ingat, saudara kita ini, kita punya istilah Tante Rika. Nah, maaf yang punya Rika jangan tersinggung dulu. Nah, Tante Rika itu singkatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya, jadi kalau tiga itu kita gabung, kita kelola bersama-sama, luar biasa. Nah, tadi pagi waktu salah seorang anak saya itu beternak ulat itu untuk makanan ayam yang sangat bergizi. Secara keadaan geli juga melihat ulat kecil-kecil. Dan itu dari telur lalat hitam. Nah, saya kepikir barang yang menjijikkan begini bisa menghasilkan makanan sehat untuk ternak. Nah, terus saya melangkah ke belakang lagi. Lalu saya lihat ada kelambu. Ya cukup luas. Saya tanya, siapa mau tidur di situ? Oh enggak, itu untuk beternak lalat hitam ini. Dengar aja geli. Saya juga baru lihat tuh ada lalat hitam gede-gede begitu. Nah, itu dia simpan ya di kelambu yang lebar sekali, atas keliling kiri kanan, ya muka belakang kelambu semuanya, lalat peterbangan di situ. Itu untuk ulat itu. Hebat sekali, bayangkan adilnya Tuhan.
Lalat yang kita nggak suka ternyata bisa menolong banyak orang. Oh, namanya Black Soldier. Iya, terima kasih atas ini anak saya. Ya, saya baca ini ya, Black Soldier Fly. Namanya dikekal, apa itu? Juga dengan nama Magot. Oke, baik. Nah, ini janjinya. Coba saudara lihat ya, ketika ributnya Abram dengan Lot, ya, karena apa, gembala-gembala ternak mereka itu makin banyak. Nah, sehingga mereka harus berpisah. Ya, itu Abram hidupnya luar biasa, sangat diberkati Tuhan. Nah, coba saya baca Kejadian 13 ya, ayat yang ke-6. Coba lihat. Nah, sekarang yang masih suka ribut-ribut masalah lahan, pelajari kisah ini. Kejadian 13 mulai ayat 6. Saya baca. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu ayat 7 Kejadian 13. Terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Kan itu dan kemenakan. Kan gak baik kalau bertengkar. Ya, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Ya, maaf, ayat 9. Bukankah, lihat ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Yahweh memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Subur memang karena ada sungai Yordan. Itu sampai hari ini masih subur. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di situ. Nah, saudara, sejak zaman Abram, sebelum Abram, Yahweh Tuhan sudah mempunyai konsep peternakan, pertanian yang luar biasa. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Maka itu kalau hari ini kita diajak belajar, ayo kita bercocok tanam untuk jadi berkat buat warga sekitar. Ayo, serius. Kalau toh misalnya nggak laku dijual, bagi saja. Ini akan luar biasa. Saya nggak tahu saudara masih ingat nggak awal-awal pandemi, ketika hotel-hotel tutup, restoran tutup. Ada kisah seorang petani sayur di daerah Puncak di Jawa Barat. Nggak laku sayurnya yang sudah dia panen. Dia sedih. Mau diapakan? Hotel nggak perlu sayur karena nggak ada tamu. Restoran nggak ada tamu, ditutup karena pandemi. Tiba-tiba petani ini, dia orang Muslim, dia dapat ide. Lebih baik aku jual ke Tuhan saja. Waktu saya ngikuti kisah dia, saya juga geli. Mau dijual ke Tuhan bagaimana caranya? Saudara, apa yang dibuat oleh petani ini? Hasil pertaniannya yang begitu banyak, dia bagikan ke orang-orang susah, ke panti asuhan-panti asuhan, ke rumah-rumah jompo yang dia tahu ada di sekitar itu. Maka itu viral kisah petani ini dengan judul jual sayur kepada Tuhan. Artinya bukan dia dapat duit, tapi dia bagi. Hebat juga ide mereka.
orang itu. Nah, seharusnya kita juga begitu. Jadi ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ayat terakhir. Ini jaminan. Kejadian 26. Ya, Kejadian 26. Percayalah, apa yang tertulis dalam firman ini akan tetap ada. Karena firman itu kekal. Masih ingat Tuhan Yesus saja berkata, langit bumi ini boleh lenyap, tapi satu titik dari hukum Taurat ini gak akan berlalu sebelum semuanya digenapi. Amin. Kejadian 26 mulai ayat yang ke-12. Jadi kalau ada yang pernah gagal bertani, bercocok tanam, perikanan, peternakan gagal, hari ini ubah motivasi kita. Bertanam, bercocok tanam, bertani, berkebun, perikanan, ternak. Bukan untuk kita cari duit. Ayo kita bagikan. Karena kalau kita makan sendiri aja, apa yang kita ada mungkin lebih-lebih. Ayo lakukan firman ini. Ini jaminannya. Maka Kejadian 26 mulai ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tahu arti kata menabur? Bercocok tanam. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kok bisa? Lihat kalimat terakhir ayat 12. Sebab ia diberkati Yahweh. Jadi apa yang Yahweh Tuhan katakan kepada ayahnya Ishak yang tadi kita sudah baca, Kejadian 12 ayat 2, terjadi untuk Ishak. Dan itu gak cuma untuk Ishak, untuk Yakub, untuk anak-anak Yakub sampai hari ini. Saudara lihat fakta. Israel itu negara kecil. Kalau saudara buka peta dunia, cari peta Israel, taruh satu batang korek api, bukan satu kotak, satu batang korek api di peta dunia yang ada Israel, maka Israelnya ketutup, petanya Israel ketutup dengan satu batang korek api. Tapi faktanya, Israel itu negara satu-satunya di daerah Timur Tengah pengekspor buah sayur yang paling hebat ke seluruh dunia. Bayangkan. Karena ini janji Yahweh Tuhan Israel itu. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Nah, jangan ingin kayanya dulu ya, kita perhatikan. Dan kian lama, bahkan kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Tanahnya diberkati, bercocok tanam diberkati. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur, nah ini sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Tapi Ishak tetap memberkati orang-orang Filistin itu. Kiranya firman ini meyakinkan setiap kita, punya sesempit apa, sebidang tanah di sekitar rumah kita, atau kita pinjam tanah di teman kita yang tanahnya nganggur, ayo bercocok tanam untuk kita jadi berkat buat warga sekitar. Kalau nggak punya uang untuk beli bibit, minta dikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Sambil kita nanam dan Yahweh Tuhan memberkati, hasilnya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengar nanti dari Pak Suwarno, ya, dari pakar-pakar yang lain. Puji Tuhan.